Paling ringankan langkah kita menuju kepada ketaatan. Allah perberat timbangan amalan kita ketika di yaumul hisab nanti. Sahabat mata cinta dimanapun kalian berada, hari ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang diajukan oleh sahabat mata cinta. Pertanyaannya sederhana. Allah di dalam beberapa ayatnya menjanjikan bahwa barang siapa yang menebarkan kebaikan, menjalankan kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Bahwa Allah pun mencatat bahwa kalau kita menjalankan satu kebaikan, minimal aku balas dengan 10 kebaikan. Sekali lagi, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Pertanyaannya adalah, kalau kita sudah berbuat baik, ternyata yang kita terima adalah keburukan, apa yang terjadi? Sahabat mata cinta dimanapun kalian berada, pertanyaan yang menarik dan standar ditanyakan kepada orang-orang yang belum merasakan nikmatnya berbuat baik. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, platformnya, baseline-nya adalah ayat Allah tidak pernah salah. Janji Allah tidak pernah meleset. Janji Allah selalu tepat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah pasti tepat. Shadaqallahul azim. Pasti benar ya apa yang Allah katakan. Jadi kalau Allah menyampaikan bahwa kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Kalau ternyata terjadinya adalah kebaikan yang telah kita lakukan, ternyata kita masih mengalami keburukan atau perlakuan yang buruk dari orang lain, saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama adalah luruskan dulu niatnya. Innamal amalu binniyat. Jangan-jangan yang telah kita lakukan, sedekah yang kita lakukan, infak yang kita berikan, wakaf yang kita jalankan, niatnya bukan karena Allah, tapi karena kita ingin pamer. Pasti balasannya lain. Satu itu, innamal amalu binniyat. Luruskan niat karena Allah, pasti berlaku. Jadi kalau menyampaikan barang siapa menjalankan kebaikan akan mendapat 10 kebaikan, S dan K berlaku mas bro. S dan K berlaku. Yang pertama tadi, luruskan dulu niatnya. Yang kedua, amalan dilakukan harus ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak berharap apa-apa dari makhluk. Sekali lagi, tidak berharap apa-apa dari makhluk. Karena kalau kita berharap balasan dari makhluk, siap-siap kecewa. Terus kita berharap kepada siapa? Kepada Allah dong mas bro. Tadi kan sudah jelas bahwa ini janji Allah. Allah yang berjanji, masa kita nagihnya ke makhluk? Tagih kepada Allah, dan Allah pasti akan kabulkan. Udguni astajib lakum. Siapa yang berdoa, Allah kabulkan. Sahabat mata cinta dimanapun kalian berada, sekali lagi, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Semua itu berada dalam skenario besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan ketiga, kalau setelah kita merasa kita telah berbuat baik tapi belum datang kebaikan kepada kita, Allah sedang mempersiapkan hadiah yang lebih besar. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin 3 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi. Allah akan melihat kesiapan kita dan kesabaran kita dalam menanti anugerah Allah yang lebih besar. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah berkehendak. Jadi 3 hal itu yang perlu diperhatikan. 1, luruskan niat. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, sabar. Karena Allah lagi siapkan yang lebih besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.